berharap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sipodi Putri Syaloho dari kelas 10-7. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak ya apa itu bakteri? Bakteri adalah sekumpulan organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Adapun ciri-ciri bakteri sebagai berikut. Yang pertama, bakteri berukuran sangat kecil sehingga disebut sebagai mikroorganisme. Yang kedua, bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop atau biasanya disebut bersifat mikroskopis. Yang ketiga, bakteri memiliki diameter tubuh 0,1 mikron sampai 1 mikron dan panjang tubuh 1 sampai 20 mikron. Yang keempat atau yang berikutnya, bakteri bersifat uniseluler atau hanya memiliki satu sel. Dan yang kelima, bakteri bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Lalu, bakteri biasanya hidup secara berkoloni atau secara soliter. Bakteri juga disebut mikroorganisme kosmopolit karena ia memiliki habitat yang luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur bakteri. Struktur bakteri yang pertama yaitu kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir pada bagian luar dinding sel yang berfungsi untuk melindungi sel yang ada di dalamnya dan sebagai cadangan makanan. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan pada suatu bakteri yang mengandung peptidoglikan dan berfungsi sebagai pemberi bentuk pada suatu bakteri. Yang ketiga adalah membran sel atau membran plasma. Struktur ini berada di bawah dinding sel. Membran plasma memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai pengangkut bahan-bahan kimia, yang kedua untuk mengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam sel, yang ketiga atau yang terakhir sebagai tempat terjadinya berbagai reaksi metabolik. Nah, struktur bakteri yang berikutnya adalah flagela. Flagela merupakan alat gerak pada beberapa bakteri. Flagela juga biasanya disebut sebagai bulu cambuk. Nah, struktur yang berikutnya adalah pili. Pili merupakan rambut-rambut kecil, kaku dan pendek pada sebuah bakteri yang berfungsi untuk membantu pelengketan bakteri pada permukaan dan mentransfer materi genetik. Yang berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan struktur bakteri yang berbentuk seperti jeli dan di dalamnya terkandung ribosom dan materi genetik. Lalu ada DNA. DNA merupakan struktur bakteri yang ada di dalam sitoplasma dan berfungsi untuk perkembangan dan fungsi bakteri. Yang berikutnya dan yang terakhir ada ribosom. Ribosom merupakan struktur bakteri yang juga terdapat di dalam sitoplasma dan memiliki fungsi untuk membuat atau mensintesis protein. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang klasifikasi bakteri. Bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan cara memperoleh makanannya, bentuk-bentuknya, dan pewarnaan gerak. Yang pertama, saya akan membahas berdasarkan cara memperoleh makanannya. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu bakteri yang memperoleh makanan secara autotrof dan bakteri yang memperoleh makanan secara heterotrof. Bakteri yang memperoleh makanan secara autotrof merupakan bakteri yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Biasanya, cara memperoleh makanan autotrof ini dilakukan dengan cara berfotosintesis atau yang lainnya. Yang kedua, bakteri yang memperoleh makanannya dengan heterotrof. Bakteri yang memperoleh makanannya dengan cara heterotrof ini merupakan bakteri yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri sehingga ia harus mengambil atau memperoleh makanannya dari organisme lain. Biasanya, organisme-organisme yang memiliki cara memperoleh makanan heterotrof, dia akan memperoleh makanannya melalui memangsa organisme lain atau berparasit di tubuh organisme lain. Yang berikutnya saya akan menjelaskan klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, bakteri terbagi menjadi tiga, yaitu bentuk
basil, kokus, dan spiral. Yang pertama, bentuk basil. Basil merupakan bentuk bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan terbagi menjadi monobasil, batang tunggal, diplobasil, batang berkelompok dua-dua, dan streptobasil atau rantai batang. Yang kedua ada kokus. Kokus merupakan bentuk bakteri yang bulat seperti bola. Kokus juga terbagi-bagi lagi. Kokus terbagi menjadi yang pertama monokokus atau bola tunggal, diplokokus, bola berkelompok menjadi dua-dua, tetrakokus, 4 bola yang bergandengan membentuk bujur sangkar, sarcina, bola yang bergerombol membentuk kubus, staphylococcus, bola bergerombol membentuk seperti anggur atau segitiga, dan yang terakhir streptococcus, bola yang bergandengan membentuk rantai. Lalu yang ketiga ada bentuk spiral. Spiral merupakan bentuk lengkung atau seperti spiral. Bentuk ini terbagi juga menjadi 3, yaitu fibriae yang berbentuk seperti koma atau biasanya lengkungnya kurang dari setengah lingkaran. Bentuk spiral jika lengkungnya berbentuk lebih dari setengah lingkaran atau setengah lingkaran. Dan yang ketiga ada bentuk spirochaete yang berbentuk lengkung dan menunjukkan bentuk yang fleksibel. Nah, yang berikutnya merupakan klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Nah, berdasarkan pewarnaan gram, bakteri terbagi menjadi 2, yaitu bakteri bergram positif dan bakteri bergram negatif. Nah, apa itu bakteri bergram positif? Bakteri bergram positif merupakan bakteri yang memiliki dinding sel tipis dan lapisan peptidoglikan yang tebal. Nah, umumnya bakteri ini akan menyerap warna violet. Nah, contoh dari bakteri bergram positif adalah bakteri Streptococcus. Nah, yang kedua adalah bakteri bergram negatif. Bakteri bergram negatif merupakan bakteri yang memiliki dinding tebal dan lapisan peptidoglikan yang tipis. Nah, bakteri ini umumnya menyerap warna merah dan contohnya adalah bakteri Escherichia coli yang membantu sistem pencernaan. Nah, pewarnaan gram ini ditemukan oleh Christian Hans Gram, yaitu seorang ilmuwan Denmark pada tahun 1884. Ia menguji pewarnaan gram ini menggunakan larutan kristal violet, larutan yodium, larutan alkohol, dan zat pewarna tanding yang berupa air fusin safranin. Materi berikutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai peranan bakteri pada kehidupan sehari-hari. Bakteri memiliki 2 peranan, yaitu peranan yang merugikan dan peranan yang menguntungkan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peranan bakteri yang menguntungkan. Nah, bakteri yang menguntungkan biasanya adalah bakteri yang mempunyai manfaat-manfaat positif bagi kehidupan kita. Yang pertama, contohnya adalah bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli yang terdapat di dalam sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk membantu sistem pencernaan manusia membusukkan sisa makanan yang ada di anus. Nah, yang kedua, ada bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bakteri Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri yang digunakan untuk memfermentasikan susu sehingga berubah menjadi keju. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan merugikan bakteri. Peranan merugikan bakteri yang pertama ada bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipes. Yang kedua ada bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Yang ketiga, ada bakteri Vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera. Lalu yang keempat, ada penyakit Streptococcus pneumoniae yang menyebabkan penyakit pneumonia yang menyerang sistem pernapasan. Nah, pada hewan ada bakteri Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri terbagi menjadi 2, yaitu aseksual dan seksual. Reproduksi bakteri secara seksual dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu konjugasi,
transduksi dan transformasi. Konjugasi merupakan perpindahan materi genetik bakteri secara langsung dengan dua pilih bakteri yang saling berkontak langsung. Lalu transformasi merupakan perpindahan materi genetik bakteri tanpa adanya kontak langsung. Sedangkan transduksi merupakan cara bereproduksi bakteri dengan bantuan virus atau bakteriofag. Lalu yang kedua ada reproduksi bakteri secara aseksual. Reproduksi bakteri secara aseksual dilakukan dengan cara pembelahan biner. Tahapan-tahapan reproduksi secara pembelahan biner atau secara seksual adalah pertama-tama bakteri akan mereplikasi DNA-nya sendiri, lalu mereka akan melakukan pembelahan sitoplasma sehingga nanti akan menghasilkan dua sel baru di mana masing-masing memiliki DNA-nya tersendiri. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dapat dimengerti oleh teman-teman. Saya juga memohon maaf apabila dalam pengucapan kalimat saya ada beberapa kata yang lebih atau mungkin kurang. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya Sifra Putri Syaloho dari 10-7 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.